kampung Karangsari, hidup keluarga kecil dalam rumah reyot, berdinding anyaman bambu dan atap bocor. Di dalamnya tinggal seorang wanita tabah bernama Buwarti, anak semata wayangnya Tomo, dan seorang pria bengis yang dipanggil orang-orang sebagai Pak Samin, ayah Tomo. Pak Samin dulunya buruh tani, tapi ketika mulai kenal judi dan perempuan, hidupnya hancur. Ia sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk. Satu-satunya yang jadi pelampiasan amarah dan frustasinya adalah Buwarti. Uang, di mana uangnya? Hah? Gaji nyuci udah dapet kan? Bentaknya suatu malam dengan suara yang menggetarkan dinding rapuh rumah mereka. Buat makan, Pak. Buat beli beras, jawab Buwarti lirih. Suaranya gemetar. Berani-beraninya kamu lawan aku. Dasar perempuan gak tahu diri. Tangan Pak Samin melayang. Tamparan, tendangan, hingga jambakan rambut menjadi pemandangan yang sudah terlalu biasa bagi Tomo kecil. Kadang, Tomo hanya bisa menangis diam-diam di pojok kamar. Ia tak bisa berbuat apa-apa. Usianya baru 7 tahun. Terlalu kecil untuk melawan kekerasan yang terus berlangsung. Ia menyaksikan ibunya diseret keluar rumah, disuruh mencuri uang dari majikan tempat ia mencuci. Kalau kamu gak kasih duit malam ini, kamu jangan balik. Pergi sana, curi uangnya, buat judi gue, teriak Pak Samin dengan napas bau arak. Tapi Buwarti menolak. Ia lebih memilih kelaparan daripada mencuri. Kemiskinan adalah kata yang terlalu mewah untuk menggambarkan hidup mereka. Kadang hanya makan nasi garam, kadang bahkan tak makan seharian. Tomo hanya bersekolah sampai kelas 6 SD. Setelah itu, ia harus ikut membantu ibunya mencuci baju, mengangkat air, demi bertahan hidup. Ketika Tomo menginjak usia 16 tahun, ia mulai berani melawan. Pertama-tama dengan menahan tangan ayahnya ketika hendak memukul ibunya. Lalu dengan berteriak, dan akhirnya dengan memukul balik. Jangan pukul ibu lagi, dia bukan pelayanmu, Pak Samin kalap. Tapi Tomo tidak gentar. Suatu hari, mereka berkelahi hebat. Pak Samin berdarah, dan sejak saat itu, ia pergi dari rumah, meninggalkan mereka dalam kesengsaraan, namun juga dalam kelegaan. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi tamparan. Meski Pak Samin pergi, bayang-bayangnya tak pernah hilang dari hidup Tomo. Jejak luka itu tetap tinggal. Tomo tumbuh menjadi remaja pendiam, penuh amarah dan kehilangan arah, tanpa bimbingan, tanpa pendidikan, dan dengan luka batin yang tak pernah benar-benar pulih. Saat teman-teman lain yang seusianya melanjutkan sekolah, Tomo mulai merasa terasing. Ia malu karena putus sekolah, hingga akhirnya ia bergaul dan berteman dengan para pemuda. Ia mulai hidup liar, mulai mengenal rokok, perkelahian, dan geng kecil di kampung. Ia sering terlihat nongkrong di warung remang-remang dekat jembatan bersama 3 temannya yang baru, Bejo, Kardi, dan Purnomo, yang usianya jauh lebih tua darinya. Mereka minum hingga mabuk, tertawa keras-keras, kadang berkelahi sendiri, membuat namanya dikenal bukan karena kebaikan, melainkan karena kekacauan. Tiap malam ia pulang mabuk, ia mulai hidup seperti bayang-bayang ayahnya sendiri. Namun, di pagi hari, ia tetap bekerja serabutan untuk membantu meringankan beban ibunya. Di satu sisi, ia keras dan liar. Di sisi lain, ia tetap anak yang tak pernah bisa meninggalkan ibunya. Ibunya hanya bisa menangis dalam diam. Aku gak bisa nyalahin kamu, Tom. Kamu cuma korban, lirih Buwarti suatu malam. Tomo tidak menjawab. Ia hanya menatap langit-langit rumah yang bocor. Matanya berkaca-kaca.
Luka itu terlalu dalam, dan seperti luka yang tak dirawat, akhirnya menjadi borok, menjadi dendam, menjadi amarah yang membentuk siapa Tomo di masa depan. Ibunya yang sudah rentak menjadi satu-satunya keluarga. Suatu malam, ibunya rebah tak sadarkan diri. Ibunya terkena stroke. Tomo panik dan membawa ibunya ke puskesmas. Di ruang tunggu itulah ia duduk diam, dengan botol arak masih setengah kosong di dalam tasnya. Perawat memarahinya karena bau alkohol. "Ibumu begini, kamu malah mabuk." Ucapan itu menghantam keras. Tomo merasa seperti diinjak-injak. Sejak malam itu, ia berhenti minum total. Ia mulai rajin sholat dan pergi ke masjid. Warga terkejut, lalu kagum. Bahkan ustadz di masjid mulai melibatkan Tomo dalam kegiatan remaja masjid. Tapi perubahan itu tak diterima semua orang. Bejo, Kardi, dan Purnomo merasa kehilangan teman mabuk. Mereka heran mengapa Tomo berubah secepat itu. "Sok suci," ujar Bejo suatu malam sambil meneguk arak. "Gara-gara ibunya hampir mati, dia sok jadi malaikat. Ayo, kita ajak kumpul lagi. Sekali ini saja, biar dia ingat siapa dirinya yang asli," kata Purnomo. Mereka merancang malam pertemuan di rumah Bejo. Mereka siapkan arak, makanan, dan tawa palsu. Tomo awalnya menolak saat diundang. "Udah bukan dunia saya lagi, Jo," katanya halus. "Tapi kita kangen, Tom. Masa nggak bisa ngobrol kayak dulu?" bujuk Kardi. Tomo akhirnya luluh. Ia datang, duduk di antara mereka. Ia hanya meminum teh, tapi suasana berubah saat Bejo mulai mendesaknya untuk minum. Mereka menyodorkan botol, lalu mulai mengejek. "Lu udah suci banget ya? Takut dosa? Kita ini temen lu, Tom." Saat Tomo menolak keras, mereka mulai kasar. Kardi dan Bejo memegangi tubuhnya. Purnomo memaksa mulut Tomo terbuka, dan mereka menuang alkohol ke tenggorokannya. 1 tegukan, 2, lalu 3. Tomo muntah, tubuhnya kejang. Mereka panik dan berkata, "Udah Jo, jangan ditambah lagi." Tapi Bejo malah berkata, "Sekali lagi, biar mabuk sekalian." Namun Tomo justru pingsan, bibirnya membiru, napasnya berat. Dalam kepanikan, mereka membawanya ke rumah sakit. Tapi terlambat, Tomo meninggal malam itu. Dokter menyebut penyebabnya karena overdosis alkohol. Bejo berkata, Tomo minum sendiri, ia stres katanya. Setelah pemakaman Tomo, suasana kampung berubah. Malam-malam sunyi di Karangsari tak lagi tenang. Bejo sering mendengar ketukan di jendela rumahnya. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi ada bekas jejak lumpur tanpa telapak kaki. Kardi melihat sosok putih berdiri diam di depan gang. Tubuhnya terbungkus kain kafan dan kepalanya miring seperti patah. Ia mengira hanya mimpi. Tapi setiap malam, sosok itu makin dekat. Dan setiap pagi, bajunya bau tanah dan keringat dingin. Purnomo mulai berteriak dalam tidur. Ia mengigau menyebut nama Tomo. Katanya, Tomo menatapnya dari dalam kubur. Matanya hitam dan membara. Seminggu setelah pemakaman, Bejo ditemukan tewas di kamarnya. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan mulutnya penuh busa. Tidak ada tanda-tanda kekerasan. Hanya lantai kamarnya basah. Dan terdapat bekas tapak kaki seperti seretan kain. Warga ketakutan. Beberapa hari kemudian, Kardi ditemukan tergantung di ruang tengah. Tapi bukan tali tambang yang menjerat lehernya. Itu adalah kain kafan. Masih basah dan berbau busuk. Warga mulai percaya ini bukan kebetulan. Ini kutukan. Ini dendam dari arwah Tomo. Purnomo satu-satunya yang masih hidup datang ke masjid malam-malam. Ia menangis keras, berteriak meminta ampun.
Ia mengaku telah memaksa Tomo minum. Ia bersimpuh di hadapan warga dan ustadz. Namun malam itu, ia menghilang. Warga menemukannya keesokan harinya di jalan tanah menuju makam Tomo. Ada bekas seretan panjang, seperti tubuh diseret dari rumah hingga ke kubur. Dan anehnya, tanah makam Tomo tergali sebagian. Di atasnya tergeletak potongan kain kapan dengan darah segar menempel di ujungnya. Purnomo tak pernah ditemukan. Orang bilang ia diambil oleh Tomo. Sejak itu, kampung Karangsari tak lagi tenang. Setiap malam Jumat, suara tangisan dan ketukan pelan terdengar dari jalan dekat jembatan. Banyak yang melihat sosok pocong berdiri diam di ujung jalan, menghadap rumah Bejo yang kini kosong tak berpenghuni. Anak-anak dan orang dewasa tak berani keluar malam, karena diyakini arwah Tomo belum tenang. Karena ia masih meninggalkan ibunya yang masih hidup. Ia masih gentayangan dalam bentuk pocong dendam yang tak bisa beristirahat sampai semua dosa perbuatan ayahnya dibalas. Dan jika kau lewat jalan itu, lalu mencium bau alkohol yang samar di udara, berhentilah, karena mungkin Tomo sedang berlari di belakangmu.